itu lagunya Oh Tuhan Sang Maha Cinta, kepadamu ku pinta. Gitu. Karena meskipun misal masalah di rumah, ya sudah bisa-bisanya saya dituduh gitu. Itu. Dengan bukti apa? Ternyata ingin ku bersamamu, ingin ku di sisimu, ingin ku menjagamu selamanya. Amin diketu. 3, 2, 1. Jengker santai. Hari ini aku kedatangan tamu yang istimewa, cantik, dia penyanyi yang luar biasa. Lagi naik daun bersama Orkes Melayu, Om Adela. Hey Norma. Halo kakak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, ada yang sudah kenal atau yang belum kenal? Ayo monggo Mbak Norma mau kenal diri. Ini kira-kira mau nama lengkap apa mau nama pendek atau mau julukan atau bagaimana ya? Bebas dong. Bebas ya. Oke, perkenalkan nama asli dari lahir dan di KTP sampai sekarang Iis Nur Rohmatul Fajriyah. Bukan Iis Dahlia. Bukan. Kok sampai saya dengar menjadi Norma Paija ini bagaimana ini? Oh, itu ceritanya dulu sebenarnya bukan Paija sih kakak. Dulu itu sepupu kebetulan itu kalau manggil itu jah apa yang jah, Warijah gitu. Kebetulan Warijah bukan Paija. Jadi Warijah. Jadi Paija itu saya sendiri yang bikin. Kok kayak Warijah? Kok tuwek banget. Sejak tahun berapa itu panggilan? Aduh, saya masih kecil banget, SD paling SD kayaknya. SD. Gini, di masa pandemi ini bagaimana perjalanan bernyanyinya ini bagaimana? Ada kendala tidak? Alhamdulillah, meskipun tidak terlalu outdoor, maksudnya yang terbuka panggung yang gede, masih lancar. Masih lancar. Di wedding atau di gedung-gedung gitu, terus kayak tarling gitu masih jalan, alhamdulillah. Masih bisa, alhamdulillah. Kemudian gini, saya melihat setiap ada di panggung atau yang sering saya lihat ada di YouTube itu kok selalu bisa energik. Itu apa rahasianya? Si Norma ini loh kok bisa energik di masa pandemi ini loh. Kebetulan kalau saya sih dari dulu orangnya apa ya? Enjoy gitu loh. Jadi meskipun ada masalah kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena meskipun misal masalah di rumah, ya sudah. Kalau saya keluar rumah, nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa ya. Di rumah. di rumah kerja. Apalagi kalau sudah ketemu teman-teman, lupa semuanya. Gitu. Berarti teman-teman poinnya untuk menjaga kualitas dan ciri khas Norma tadi, beliau kalau ada masalah di rumah, dia akan diselesaikan di rumah. Jika dia keluar, dia akan melupakan masalah itu yang di rumah. Benar dan sekali. Berpikir yang baru ya. Karena pekerjaan kita kan harus profesional, Mas. Menghibur. Benar sekali, bagaimanapun keadaannya kita harus tetap enjoy dan tetap kelihatan happy di depan. Wah, tepuk tangan. Ini loh yang tidak dimiliki penyanyi yang lain, yaitu menghibur ya. Tapi saya juga pernah nangis di atas panggung loh, kakak. Gara-gara apa? Ini tidak ada di podcast yang lain ya. Sampai dia nangis ini. Kameranya mana? Ini apa? Oh ini. Ini nggak ada di podcast lain. Norma Paija nangis di atas panggung. Ayo kita dengarkan. Waktu itu kebetulan Adela tur di Jawa Tengah kalau nggak salah malam hari di Pati. Nah kebetulan saya itu lagi ada masalah sih. Ya sama lingkup situ saja, sama lingkup. Ya. Nah itu saya difitnah orang, teman saya sendiri kebetulan. Nah, sedangkan saya nggak pernah ngalamin seperti itu, gitu loh. Ada berita dari teman lingkungan sendiri, ya. Itu diajukan ke bos saya. Bosnya, nah, akhirnya dengar lah. Saya nggak merasa kayak gitu. Kok bisa-bisanya saya dituduh gitu. Dengan bukti apa? Ternyata foto aja lah, foto. Misal saya dekat sama kakak, nggak mungkin. Nah, kan kalau kita pekerjaannya kan seperti gitu. Foto sama netizen, sama temen, sama laki-laki yang lain itu sudah biasa. Itu resiko artis ya. Iya dong. Sedangkan kita di atas panggung kan juga sepanggung sama musisi. Sama nggak mungkin kan. Pilih-pilih nggak mungkin. Nah, musisi di sana, aku mau di belakang panggungnya nggak mungkin. Betul. Berarti
Ini berita yang nggak ada di podcast. Nggak pernah denger kan? Ya, baru di ini. Di baru buka podcast. ini. Apa ini? Jengker santai. Jengker santai. Aduh. Begini. Ya. Ada trik khusus nggak di masa pandemi ini? Banyak penyanyi-penyanyi yang saya lihat itu terkena flu, batuk. Apakah Mbak Norma sendiri ini mengalami hal tersebut? Sebetulnya sih juga mengalami, cuman saya resep saya bangun tidur air hangat, mau tidur air hangat, itu sih alhamdulillah. Nanti kalau misal aku flu 3 hari nggak sembuh-sembuh, baru aku periksa. Tapi habis periksa ya langsung sudah sembuh lagi. Intinya kalau misal ini ada ya suara habis, Mbak gimana sih, obatnya apa sih? Sebenarnya suara habis itu kuncinya satu, tidur sehari semalam, minum air yang banyak, sembuh. Berarti daya tahan tubuh kita sendiri yang menyembuhkan kita sendiri. Benar sekali. Kalau aku kadang merasa agak tenggorokanku agak seri, aku minta kadang ke yang Soebul aja, aku minta ngencur nanti. Dibuatkan. Iya, aku enggak, kencur itu tak makan mentah. Iya. Wow, kalau dibuat wedang itu kayaknya kurang. Rasanya bagaimana itu? Ya sesuatu kayak jamu pahit getar-getar gitu. Jadi ini buat penyanyi-penyanyi muda ya, generasinya Norma Paeja, harus menggunakan resep dia ini. Dia minta yang punya gawe kencur dimakan mentah-mentah. Tapi dikupas, dicuci pakai air aqua. Gitu. Ya enggak langsung sama kulitnya dong, Kak. Oh, tanpa kulitnya. Kotor dong. Diminum dulu sambil diminum. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bisa menarik. Amet diketu. Norma Paeja, kelahiran Bojonegoro 1996. Oke. Aku mau tanya nih, mulai bernyanyi ini sejak usia berapa ini? Aku SD kelas 2. Berarti berapa tahun ya? SD kelas 2 itu usia 6. Aku sudah lomba kan setiap kegiatan pramuka kan mesti ada perwakilan nyanyi. Ikut lomba. Iya, kebetulan itu saya sebenarnya belum ikut kemah. Kan baru Dipaksa. kelas 2. Enggak. Kemah kan 456. Betul. Nah, aku baru kelas 2. Kepala sekolah nyuruh aku suruh makilin lomba nyanyi. Ya wis aku datangnya pas lomba aja. Jadi enggak ikut kemah. Nah, itu yang menginfokan orang tua. Kamu sendiri dapatnya info itu dari mana atau dari guru sekolah? Guru sekolah sih sudah tahu kalau sudah saya seneng nyanyi. Ya. Itu sekolah di SD atau MI mana itu? SDN Tulungrejo. Trucuk ya. Bojonegoro. Sekarang jalannya bagus ya Trucuk ya. Ngelenyer ya istilahnya kalau ya. Iya ngelenyer. Ya. Oke. Kemudian masih ingat gak sampai hari ini kira-kira lagu apa yang pertama kali dibawakan saat dulu waktu kemah? Dulu itu lagunya Birunya Rindu sama Bintang Kehidupan. Masih ingat ya? Di usia sekarang yang 26 ya? 26 bulan 3. Bulan 3 mau ulang tahun ini. Dia masih ingat lagu kesukaannya dia waktu dia masih kecil. Ini luar biasanya. Ya. Kemudian sampai hari ini Norma Paeja ini mengidolakan siapa penyanyi yang sangat diidolakan? Kalau saya sih dari dulu itu mengidolakan Bunda Yunita Babil. Gak pakai ganti? Alhamdulillah dan insya Allah tidak. Tetap Yunita Babil ya. Luar biasa. Saya pingin suaranya kayak Bunda Yunita, tapi Bunda Yunita. Kan kita beda genre. Beda ini juga keluarannya. Benar sekali. Mungkin dengan versi modernnya ya. Kalau Bunda sih suaranya kan nadanya sangat tinggi sekali. Dan khas. Khas, benar. Gini, karena dia mengidolakan Bunda Yunita, saya ingin atau mungkin teman-teman yang di rumah juga ingin mendengarkan dia bernyanyi lagunya Bunda Yunita sedikit saja. Lagu apa? Ayo monggo. Ya, kira-kira ya. Lagu sedikit apa? Saja. Teman-teman ada request. Maha Cinta mungkin yang sering dibawakan sama Adela. Oh Tuhan Sang Maha Cinta, kepadamu ku pinta, jadikan kami berdua bagai Adam dan Hawa. Yo, luar biasa.
suaranya ini generasi penerusnya Bunda Yunita ini. Amin. Jadi dia mengidolakan Bunda Yunita Ababil, kemudian diaplikasikan dia bernyanyi di Orkes Melayu Om Adela sehingga bisa membuat suasana lagu yang dibawakan Bunda Yunita dengan suasana Norma ini sendiri. Alhamdulillah suaranya luar biasa ini. Kemudian bisa ngasih kisi-kisi kepada penyanyi muda ini supaya mereka itu giat bisa menjadi penyanyi yang multi talent lah ibaratnya. Apa sih yang harus dilakukan mereka ini? Belajarnya seperti apa? Apa ya? Satu, utamakan suara. Maksudnya suara. Jangan, kan sekarang misal ya, cantik aja tapi suaranya enggak. Tidak cukup. Tidak cantik cukup. Aja tidak cukup. Jadi utamakan suara. Kalau saya sih seperti itu ya. Betul. Kemudian yang kedua, tetap jaga sopan santun, etika, beretika sama siapapun meskipun di bawahnya, atau di atasnya. Kemudian yang ketiga, komunikasi mungkin selalu komunikasi dengan bagus dan tetap rendah hati. Nah, tadi beliau menyatakan bahwa tips-tips untuk penyanyi muda, berlatih jangan mengandalkan kemolekan tubuh, berlatihlah dengan bernyanyi yang benar, bermain tempo yang benar, maksimal katanya, bernyanyi dengan suara hati ya. Setidaknya bisa lagu yang dibawakan itu menjiwai gitu. Dan jangan meniru. Misal saya menirukan gaya si A. Nggak bisa. Karena kita punya ciri khas sendiri. Kalau mau sukses tidak boleh. Betul itu. Benar, saya setuju. Kalau mau sukses di dunia bernyanyi harus menggunakan ciri khas sendiri, tidak boleh meniru. Meniru boleh hanya penyanyi sendiri ya. Jangan ditampilkan di tempat yang lain. Kalau bisa lebih bagus nggak masalah berarti ya. Benar. Oke. Karena apa ya? Gimana? Saya kan juga masih belajar ya. Saya juga masih senior, masih junior. Di atas saya juga masih banyak. Tapi itu hanya saran dan tips saja. Tapi fan-nya ini luar biasa banyaknya. Setiap dia bernyanyi itu fan dan pengikutnya ini saya lihat, saya baca di komen-komennya banyak sekali. Di usia 26 ini Norma sendiri ada hal enggak yang masih belum bisa dicapai atau ada keinginan yang dalam waktu dekat, ya Allah semoga ini coba, apakah ada suara hati ini bisa kami mendengar dan mendoakan atau mengaminkan? Apa ya cita-citanya ya? Berangkat haji mungkin, umroh? Itu nomor 1. Amin. Pengen punya usaha kan, karena saya penyanyi, nggak mungkin saya sampai tua akan terus bernyanyi kan, nggak mungkin. Betul. Ya. Pengen buka usaha entah apa itu. Berarti investasi ya. Benar. Investasi. Pertanyaan obrolan kita lagi. Saya mendengar Norma ini ada dari 2 keluarga ya, 1 cowok, 2 keluarga, 2 saudara, 1 cowok, kemudian Norma sendiri ini. Kalau boleh diinformasikan kepada kita, kepada kami audien, siapa itu kakaknya Mbak Norma ini? Nah, tentunya latar belakangnya apa ini? Kalian sudah tahu ya. Aku belum tahu. Oh, belum tahu aku kakak. Belum tahu. Aduh, kakak ketinggalan ya. Iya, gaptek banget. Coba. Kakak kandung asli saya itu Eko Prabakti Indramawan. Orang mana itu? Oh, dengan tanda kutip begini, namanya Dodot. Oh, ya disebut Dodot Kibayan Dodot Kibayan yang punya cimu yang mengoperatorkan Mendili itu ya. Benar sekali. Cumi-cumi. Itu asli kakak kandung. Banyak sih masih ada yang sampai sini masih ada yang bertanya, masa kakak kandung kok nggak mirip? Emang nggak mirip. Nggak mirip ya. Saya lihat juga nggak mirip. Nggak mirip. Dodot sama Norma ya beda. Namanya yang satu bagus, yang satu Dodot. Piye toh? Kan nggak ada yang nyambung ya. Eko Prabakti Indramawan namanya Dodot. Kalau aku Isnu Romatul Fajriah masih ada nyambung Nurna, kan? sambungan. Nah kalau si kakak kan nggak nyambung. Itu harus tak panggil ini. Harus masuk sini. Harus boleh. Kapan-kapan kita undang ke sini ya. Dot, kamu kalau lihat ini nggak mampir sini.
Kualat kamu. Oke, kapan-kapan kita undang ke sini ya. Siap. Saya sudah terima kasih banyak ini sudah mau mampir di podcast. Kebetulan tadi saya habis nyanyi dari Tuban, pengen mampir. Pengen mampir ke sini kebetulan. Loh, kok ada anak-anak mau apa? Ini cuma main. Ini nggak sengaja tadi. Nggak sengaja saya mampir ke sini. Alhamdulillah akhirnya masih bisa bersua dengan teman-teman semuanya. Ini usaha kita adalah mengobati rindu fans dari Norma di Adela. Banyak ini sekali fansnya sehingga di masa pandemi kan nggak bisa melihat live-nya ya. Nggak bisa. 3 tahunan kita nggak ada live yang ke sana ke maksudnya yang dalam di luar kota. Yang dalam kapasitas besar ya yang nggak bisa ya. Yang sampai saat ini kan kita hanya lokal ya mungkin bisa luar kota tapi kan bukan bersama Adela gitu lah. Yang dirindukan teman-teman kan Adela Show. Satu tim. Kangennya itu seperti itu. Doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bekerja kembali. Amin. Ini saya mendengar telisik telusuk katanya punya single baru ini. Alhamdulillah. Insya Allah semoga saja bisa booming dan bisa diterima di masyarakat. Ada satu lagu. Gak tahu judulnya. Tahu judulnya. Saya cuma dengar selendringan. Saya judulnya apa ya? Aku gak harus judulnya pokoknya. Coba kita dikasih bocoran sedikit aja. Lagunya itu. Dengarkan ya pemirsa. Iya. Ingin ku bersamamu, ingin ku di sisimu, ingin ku menjagamu selamanya. Wow, luar biasa ini. Nanti saya info judulnya ya. Judulnya belum jadi mungkin ya. Belum saya buat. Yang menyertakan masih tidur ya gini ya. Ini lagu menceritakan tentang apa ini? Itu apa ya? Senang, sedih, senang ya sepertinya. Iya, senang tapi kok terharu tapi terharu karena senang kayaknya karena begitu senang, ya. Iya betul. Jadi mengutip dari informasi lagu single terbarunya dari Norma berdua dengan siapa kita nanti belum tahu. Mengutip itu lagu senang tapi haru. Nah. Ini akan mengobati fan-fan Norma lagi ya. Harusnya ditunggu. Harusnya ditunggu. Terbaru saya ya. Kemudian gini. Untuk mengatasi, kita kembali ke yang serius tadi ya. Untuk mengatasi masa pandemi ini, kegiatan apa yang membuat Mbak Norma ini jadi gak bosen gitu loh di rumah? Karena ini sudah dari tahun 2019 gitu. Iya, hampir 3 tahun kita 3 tahun berjalan ini akan Maret kita berhenti total pokoknya ya. Kalau yang saya tahu, informasi yang saya tahu, dulu Norma Peja itu kalau mau mendatangkan itu nggak bisa sekarang ngecep besok datang nggak bisa. Setiap hari jadwalnya penuh. Nah, di tahun 2020, kemudian 2021, 2022, sekarang masuk ke 2023. 2022. Oh iya 22 ya? Iya 22. Ngonten di Jombang bersama orkesnya itu jaraknya 1 minggu ya? 1 minggu. Nah, durasi 1 minggu ini dipakai apa supaya nggak bosan nih? Berlatih kah? Olahraga kah? Masak, menggemukkan atau menguruskan kah? Kalau saya hobinya masak. Karena gini ya, kemarin kan kebetulan ada warung di rumah nih. Jadi saya sempat buka angkringan. Tuh di mana? Di rumah, di warung. Di rumah tapi nggak lama, palingan 2 minggu. Terus habis itu kan PPKM lagi. Udah. Nggak yang PPKM kemarin. Nah itu saya buka angkringan. Cuma 2 minggu habis itu kan saya alhamdulillah ada job lagi. Sudah terus ada lagi. Akhirnya alhamdulillah. Pada nanya apa pelanggan Mbak nggak buka. Aduh bakulnya nyanyi mas gak iso masak bakulnya nyanyi. Berarti yang buka warung Norma sendiri, yang masak saya kamu sendiri. Iya. Ya Allah. Banyak yang nggak percaya tuh. Masa kamu mau kora-kora mau gini loh. Wonder Woman selain kalau penyanyi. Nggak percaya boleh datang ke rumah saya. Monggo. Mau saya masakkan angkringan juga monggo. Loh, berarti silakan. Kita diundang ke sana ini teman-teman ini. Terima kasih. Loh, info ke kita. Nama angkringannya apa waktu itu? Apa? Pecah Lover? Enggak ya, beda ya, ini beda ya. Angkringannya Jah gitu. Angkringannya Jah. Iya. Di rumah Trucuk. Di rumah Mojo Deso. Di rumah Mojo Karena Deso. warungnya di sana. Ya.
Ini yang patut kita contoh. Jadi selain beliau ini menjadi penyanyi yang sudah boleh dianggap di daerah lingkungan kita ini sudah punya nama, dia tidak, saya melihat dia tidak mau berdiam diri. Dia mau gerak, dia mau membuat sesuatu di mana itu bisa bermanfaat buat keluarga, buat dirinya sendiri. Oh ya, sudah punya anak belum ini? Alhamdulillah sudah dikasih karunia 1. Namanya siapa? Kinan Ghazi Al-Usman. Usianya 10 bulan. Cowok, cewek? Cowok. Loh, cowok, luar biasa. Kebetulan dia mau ulang tahun barengan maknya. Bulan 3? Bulan 3. Wah, maknya juga bulan 3. Luar biasa. Besok kalian datang ya. Luar biasa. Nanti kamu jadi badut loh ya. Kamu jadi badut nanti. Kalian berdua. Ya. Karena ini gini Kak, kan pandemi ini kan ya dampaknya buat semuanya saja, bukan hanya kita. Pilih-pilih. Semuanya saja. Jadi dulu sebelum pandemi kan kita oke lah, kita kerja hasilnya banyak gini-gini. Jadi permisi uang kecil kayak nggak ada. Nah, pandemi datang seolah-olah kita kayak apa ya bahasa Jawanya, disatru uang. Jadi sekecil apapun uang itu sangat berharga. Betul. Gitu. Jadi pelajaran buat kita, pandemi ini bisa membuat kita lebih kreatif dalam mencari uang. Begitu. Jadi gini, menyambung dari Norma, di tahun 2019 awal pandemi, sebelum pandemi, itu ada teman-teman menyampaikan ke saya waktu kita ngopi ya, ada teman-teman musisinya dari Adela. Mas, koyo enek satu hari itu ada 2 tempat awake gak kuat, gak capek, wis capek. Karena apa? Tempatnya berbedanya jauh-jauh. Nah, nggak tahu ucapan itu adalah doa mungkin ya. Jadi mereka setelah menyampaikan itu kepada saya juga nggak begitu merespons, anggap itu candaan. Ternyata yang diminta itu 1 hari hanya 1 job. Karena kalau double itu fisiknya nggak kuat. Iya, memang karena kita ternyata malah nggak ada job sama sekali. Subhanallah. Mereka sampai bilangnya seperti itu. Kita berharap 1 hari 1 kali aja, alhamdulillah. Sekarang 1 minggu bahkan 1 tahun tuh nggak ada job. Betul ya itu ya? Iya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jalan. Kita kembali ke porsinya sebagai penyanyi. Dalam bernyanyi, ini ide-ide memilih lagu ini dari Norma sendiri atau dari pimpinan Om Adela atau permintaan teman-teman atau request dari netizen? Coba Egy kita informasikan. Kalau di Adela sih kebetulan langsung dari Bunda ya, dari bos. Mungkin Bunda itu juga menurutin dari netizen sebagian ya. Karena kalau saya lihat habis post, saya lihat komentar, makasih bos sudah diturutin di komentar. Berarti kan Bunda juga mengutamakan netizen gitu loh. Sebagian, bukan mengutamakan, maksudnya sebagian ada permintaan lagu yang harus di. Iya, kalau di Adela sih nggak ada yang pernah minta, Bu saya gini, saya gini, nggak ada. Kebetulan dari Bunda semuanya. Apapun porsinya dimakan berarti dimakan ya. Tapi kan kalau di Adela tuh gini Om, misal kayak saya dangdut ya, genre dangdut, nggak mungkin saya dikasih lagu yang kayak sekarang lagu ambyar, lagu pop, nggak mungkin karena gitu. Sudah tahu porsinya. Iya. Berarti ini kualitas seorang pimpinan Om Adela juga sangat luar biasa. Luar biasa, bisa mengerti anak persatu. Benar betul. Sekali. Inilah poinnya bagaimana orkes yang Norma yang bergabung dengan orkes Om Adela ini yang dipimpin oleh Pak Totok sama Bunda ini. Beliau berdua bisa ngomong, bisa memilih lagu yang pas, karakternya yang pas, sehingga pembawaannya itu sukses dalam membawakan lagunya. Benar itu ya sekali. Sehingga kita sebagai netizen juga menikmatinya enak. Ya nggak mungkin misal saya genre kayak gini dikasih lagu yang ngerok, nanti malah amburadul. Nggak pernah. Karena Bunda ini kalau memang nggak terpaksa, misal pas live ya. Saya giliran saya ada lagu, minta lagu pop, Bunda tetap nggak mau. Tapi kalau misal wes nggak ada yang bisa, baru karena request gitu, kan, iya. Permintaan. Nah, berarti Bunda atau pimpinan dari Om Adela ini bisa bernyanyi berarti. Nah, kalau itu saya belum pernah dengar Bunda nyanyi. Loh, kalau pas di sana nggak pernah ya. Misal kayak bercanda pas sama teman-teman, pas happy, Bunda coba nyanyi
iya bunda nyanyi mikir gini gitu. Nggak pernah jadi saya nggak pernah dengar beliau bernyanyi. Tapi luar biasanya bunda kalau sudah memilih penyanyi itu pasti sukses. Iya benar sekali. Itu luar biasa. Dan nggak pernah bleset gitu. Saya catat bunda jika memilih seorang penyanyi apapun jenis karakternya pasti sukses. Pasti sukses. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Heni sudah mendidik kami ini. Betul, terima kasih juga ya teman-teman, jadi apa ya, anak istimewanya ibaratnya. Benar. Kemudian gini, untuk teman-teman penyanyi di Tuban Bojonegoro, khususnya yang dari Tuban ya, meskipun dari banyak juga nggak apa-apa. Ini bisa menjadi informasi yang bagus bahwa tadi bernyanyi menggunakan hati kemudian menonjolkan suara. Ini pasti nanti akan dilirik oleh Bunda ini untuk regenerasi. Benar sekali. Ini informasi yang bagus karena Bunda tadi disampaikan oleh Norma, beliau ini bisa membaca karakter ya. Ini cocoknya dengan genre ini. Nah, dari informasi Norma ini, teman-teman generasi penerus penyanyi dangdut atau penyanyi apalah, ini bisa juga nanti bisa dilirik ini sama Bunda ini. Bisa. Yang penting attitude, sopan, komunikasinya bagus. Yang paling penting ya bernyanyi. Benar. Oke, diminum dulu lagi. Kayaknya yang haus bukan saya deh. Kamu tahu nggak? Tadi malam sebelum sampean di WA masuk ke sini, saya tuh nggak bisa tidur. Kenapa Kak? Melihat artis yang cantik, seumur-umur aku belum pernah lihat orang cantik. Aduh, ya. Ini gombal nggak nih? Gombal nggak nih? Enggak loh, ini asli, ini cantik ya? Ini. Penyanyi Nadela ini cantik ini, asli cantik ini. Karena saya berapa tahun silam lihatnya itu enggak selangsing ini gitu loh. Enggak selangsing ini. Kalau dulu gendut ya. Bukan gendut. Sekarang malah gendutan loh Kakak. Karena habis melar badannya. Oh gitu, punya anak satu ya. Sudah bisa apa ini anaknya ini? Apa? Berangkang. Terantanan apa itu ya bahasanya? Oh, terantan. Terantan apa itu? Belajar jalan. Gremet ya. Belajar jalan. Gini, di penyanyinya, timnya dari Mbak Norma ini ada berapa sih? Di Adila ini ada berapa orang? Yang cewek, penyanyi cewek. Yang resmi itu loh. Yang biasa mesti konten itu ada berapa orang? 8. Bukan, 8 9 itulah. Nah, dari 8 itu berarti setiap pembuatan konten mereka sudah Norma sendiri ini sudah dikasih materi berarti. Apa materi di sana? Materinya sih kadang seminggu sebelumnya nggak tentu, kadang 2 hari sebelumnya, kadang seminggu, kadang juga 2 minggu sebelumnya. Karena kita gini kan, kalau sekarang ya masa pandemi ini kan kita nggak bisa live, jadi yang menonjol sekarang kan lagu-lagu yang kayak sekarang ya. Jadi yang dangdut, gitu ya. Iya, yang dangdut slow melo gitu kan nggak begitu muncul. Jadi penyanyi dangdutnya Bunda kan kebetulan ada banyak ya. Norma, 4 lagu, saya, Lucy, Sherly. Nah, betul. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa kita bersamaan, nggak bisa. Nggak bisa. Gantian misal minggu ini saya, nanti minggu depannya si Sherly. Berarti nggak pasti 1 minggu harus konten. Waktu ini berarti waktunya lebih lama lagi ini di rumah ya. Karena ya itu tadi dangdut kan bergantian. Nggak 1 orang. Nah, kecuali kalau lagu-lagu yang kayak sekarang itu setiap konten ada. Karena kan kita ya ngejar tayangnya. Oh gitu. Itu. Berarti poinnya ini, bagi fan-nya Norma atau fan-nya penyanyi yang lain yang bergabung sama grupnya Norma ini, kalian itu jika milih lagu nggak bisa minta langsung, karena itu lagu dikasih dari Bunda. Iya. 1 dipilihkan Bunda, yang kedua kita sebagai penyanyi nggak bisa milih ya. Dikasih dimakan gitu ya. Sampai detik ini, sampai duduk di bangku ini, ada kesulitan nggak? Atau ada waktu yang sangat lama untuk memecahkan lagu yang dikasih Bunda? Lagu apa biasanya yang tingkat kesulitannya tinggi kalau dikasih lagu sama Bunda? Insya Allah kalau berhari-hari sih enggak. Kadang malah saya dikasih lagu, saya belum pernah denger, tapi berangkat nih dari rumah, misal besok aku berangkat dari rumah, baru dengerin di mobil, nanti aku nyampe mobil tidur. Bangun-bangun sudah lupa. Bukan, iya apa ya namanya, kita belum tahu lagunya. Terus kita bangun-bangun ngeblank, lupa apa? ya ingat, cuman kan nanti kalau pas konten
ya apa ya nadanya ya apa sulit, tapi karena ya, baru. Tapi kan kita itu ada umum teman-teman, ya, itu ada umum. teman-teman. Ada teman-teman dibantu ya. Dibantu. Jadi kalau tingkat kesulitan tinggi lagu baru itu pasti umum ya, tingkat kesulitannya. Tapi nggak pernah kalau berhari-hari itu nggak pernah. Kalau selama ini sih alhamdulillah kalau dikasih langsung gitu. Karena kan lagu dangdut kan saya sudah pernah dengerin kalau lagu yang lama lawas gitu. betul. Kalau yang baru mungkin saya tingkat kesulitannya ya karena kan lagu sekarang ya karena gitu. Nah, kalau saya pernah lihat, saya pernah googling di YouTube itu, saya pernah sebelum kesini kan saya referensi dulu ini siapa ini Norma ini. Dari tim tadi kan suruh WA Norma. Ternyata saya ketik itu pernah ikut KDI katanya ya. Pernah. Itu duluan KDI-nya Adela dulu atau KDI dulu atau sebaliknya? KDI dulu, kebetulan KDI tahun berapa itu? 2015. Oh, berarti Norma pernah ikut audisi KDI di Surabaya. Jakarta. Audisinya saya ikut di Surabaya sama di Nganjuk. Tapi saya yang masuknya itu dari Surabaya. Dari Surabaya. Tahun berapa itu? 2015. Berarti sebelum di Adela ya? Sebelum, saya di Adela itu 2018 akhir. Wah. Kalau itu bisa ngasih tipsnya enggak sama adik-adik supaya bisa mengikuti kayak audisi gitu loh? Bisa. Kalau kalian memang berminat dan punya bakat, bisa ikutan audisi. Kalau iya. Informasinya itu loh yang biasanya teman-teman tuh nggak tahu, penyanyi muda itu dia dapat informasinya nggak tahu. Kalau masalah dia bisa masuk kategori ini kan masuk ke rezeki sama kualitasnya sendiri ya. Yang paling penting itu lebih ke ini, cari informasinya ini lewat apa kira-kira? Kalau saya dulu itu memang nggak sengaja. Kebetulan teman saya penyanyi Bojonegoro, pas nyanyi bareng diajak, ayo Jah, besok ikut audisi ke Surabaya. Loh, ngapain? Yus jelas saya nggak menang tong, suaranya kayak gini. Boleh tahu siapa itu? Mbak Debbie. Mbak Debbie senior itu iya, ya, cantik saya. Gitu ya. Itu kapan-kapan diundang juga boleh kesini. Mbak Debbie. Nanti timnya kan minta kontaknya Nyonya Debbie. Boleh. Itu kebetulan saya nggak mau kan dulu itu, terus dia wis nggak apa-apa sambil dolan gitu, ambil dolan. Ya akhirnya aku nggak ada persiapan. Oh berarti antara niat dan nggak niat itu pokoknya enjoy berangkat gitu ya? Iya, kayak saya niat nggak ya? Nggak mungkin lah saya menang karena saingannya kan beribu-ribu orang banyak. Tapi dengan kualitas kalau saya juga nggak niat kok, maksudnya kok diajak eman juga, saya masih muda gitu. Akhirnya nyoba. Ya wis lah berangkat, nggak ada persiapan sama sekali. Jadi ya wis berangkat malam-malam itu fotokopi. Persiapannya itu mendadak semua. Iya, foto apa-apa di sana semua. Terus orang tua? Nggak ikut. Maksudnya tahu nggak kalau bilang langsung ya sampeannya? Tapi kan saya bilangnya mau main gitu aja, mau main gitu. Oh, iki opo mau main ki bodoh nih. Pak, Bu, ini loh bilangnya kemarin mau main ke Surabaya ternyata ya kan kita audisi. Kan memang main, tapi kan kita beloknya ke tempat audisi. Oh gitu. Alhamdulillah rezeki. Sebenarnya Mbak Debbie itu juga ditelepon sama Jakarta sana. Karena iya dia juga punya kualitas bagus. Tapi memang sengaja dia nggak diangkat. Kenapa? Tak tanya. Kenapa Kak kok nggak diangkat? Aku sudah tua, kamu aja yang masih muda. Oh gitu. Iya, kan dia kataku menyadari secara fisiknya ya. Kataku kan aku biar ada barengannya dari sini gitu kan enak ya. Akhirnya aku sendirian. Pertama gitu. Pengalaman saya naik pesawat yaitu ikut KDI. Saya seorang diri. Nah, nggak ada yang kenal dan nggak pernah naik pesawat. Berarti sampai hari ini Mbak Debbie ini termasuk orang yang berjasa ya kepada sangat berjasa. Saya tidak akan pernah lupa sama nanti Mbak timnya Debbie. Jangan lupa dicari yang Mbak Debbie itu yang mana ya, diselipkan. Penyanyi juga ya, penyanyi, orang Bojonegoro. Tapi sekarang sudah nggak nyanyi. Tapi ya suaranya luar biasa. Iya. Kemarin ketemu saya tak suruh nyanyi masih oke. Masih jos ya. Masih oke. Nanti dicari dimasukkan di cuplikannya. Oke. Boleh diundang ke sini. Ya Allah luar biasa. Ini kembali lagi saya sampaikan terima kasih yang banyak mau sudah mampir ke sini. Kemudian di sesi-sesi akhir ini yang mau saya tanyakan. Sekarang di usia 26 sudah punya anak 1. Mau nambah lagi enggak? Nah, kalau itu sih urusan belakang karena saya kan gitu ya? Proses persalinannya dulu enggak normal kan ya lewat sesar. Jadi kata dokter minimal 5 tahun ya sudahlah. Berarti saya suruh karir dulu nih. Oh suruh, gitu. Berarti mendidik anak dulu. Betul. Biar nanti kalau wes bisa
aktif lah ya. Aktif barulah. Oh, sambil gitu. berjalannya waktu. Berarti intinya sudah karuniani rezeki ini, alhamdulillah ya. Namanya Kinan, cowok ya. Cowok. Dia waktu lahiran dia menyampaikan operasi sesar sampai 5 tahun ke depan belum niat untuk menambah lagi. Insya Allah nanti kalau itu dikasih lagi sama Tuhan ya rezeki. Benar. Begitu ya. Pengennya misalkan setelah 5 tahun dikasih itu cowok atau cewek, pengennya yang Pengen apa? Cewek kan biar pas bisa gitu. Nyanyi juga. Bisa. Sekarang ini yang cowok ini suruh joget-joget. Iya. Wes cerewetnya minta ampun ini. Lagi Bu Ani semarai. Wah, kacau Bu Ani. Tingkahnya itu enggak bisa kalau diem. Yang ngasih nama Kinan siapa ini? Saya sendiri, dan itu pun mendadak pas waktu saya habis lahiran kan, habis keluar dari ruang operasi. Suami tanya, "Mau ngubur si Ari-Ari?" Nah, "Ma, ini namanya siapa anaknya?" Terus aku spontan, "Yus lah namanya ini aja, Kinan Gazi." Sebenarnya Kinan Gazi Usman gitu aja. Terus sama tetangga itu yang pinter nih, kasih Al Usman biar kayak kayak orang Arab Al Usman ya. Kebetulan namanya Arabian itu kan ya? Arab tapi modern, kayak Arab modern. Barat gitu loh. Nanti timnya dimasukin ya, nama Kinan nanti di slide-nya dimasukin ya, nanti fotonya dikirimkan ke timnya. Sudah panjang lebar tadi diinformasikan kepada saya dan netizen ini. Mau ngobrolin apa lagi nih saya ini? Kira-kira informasi apa yang bisa disampaikan ke kami dari Mbak Norma ini? Misalkan ada informasi job Adila kapan ini bisa main? Karena sudah 3 tahun loh nih. Kalau itu sih saya belum tahu. Belum tahu ya. Karena kemarin juga sebenarnya banyak masuk. Itu banyak. Pernah Bunda, saya tanggal ini kosong Bunda, Adila main. Oh ya Bunda, oke. Ternyata kurang 3 hari saya nggak jadi, batal, nggak dapat izinan. Masalah izin karena lagi, berkerumunan ya. Iya benar sekali. Meskipun di kayak indoor juga kayaknya masih belum bisa. Masih sulit ya. Kita juga harus menghormati pemerintah ya, karena mungkin juga akan banyak pertimbangan. Sebagai musisi yang profesional, tentunya juga kita harus tahu diri ya, dalam artian menyadari. Ya pengennya sih kerja terus, pengennya. Nanti saya nggak bisa goyang. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Norma, sama-sama. Sampai detik ini sudah bercerita banyak tentang informasi-informasi yang bisa kita terima ya, bisa kita tangkap, bisa kita siarkan di channel Ngobrol Bareng Jengker Santai. Saya Sahrul, tamu saya ada Norma Paeja. Kita ketemu kembali di podcast dan bintang tamu berikutnya. 3, 2, 1. Jengker Santai. Sulit. Matur suwun, alhamdulillah. Aduh, katok ya. Sudah guys, sudah ya. Kamu nggak bosan ya masih?